He's coming soon. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu, Elohim yang dahsyat. Kita katakan sama-sama. Jaga terus besar kasih setiap-Mu, Yahweh. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selawi. Kasih Semu besar selamanya. Katakan kasih Semu besar selamanya. Sekali lagi. Tiada terus besar setiap-Mu, Yahweh. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih Semu besar selamanya. Kasih setia-Mu, kasih Semu besar selamanya. Kita serukan bersama-sama.
kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Yesua penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari Ku puji keajaiban kasih. Amin. Kita katakan penghibur, menara biarlah semua yang bernafas berhenti menyembah. Kita katakan dengan hati yang sungguh-sungguh, nyanyi yang bersorak bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja Guru Tunduk. Mendengar namamu, Engkaulah Yahweh Tuhan. Ku bersuka atas kekuatanmu, selamatnya ku kasih. Engkau yang tiada ganti, ada padamu. Yesua, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Merindu menara kekuatan, haleluya. Biarlah semua yang bernafas berhenti
Yahweh Eloheinu meleh haolam baruata Yahweh Eloheinu meleh haolam asar kitsanu bemisyota elobanim yeshimka Elohim ke Efraim bokemenese yisimai kilung ke salah ribka Rahel belia. Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah Sabat ke dalam tanganmu. Biarlah mulai sejak dari masa kanak-kanak ke masa kecil mereka menjadi milik kesayanganmu sendiri. Segala roh kutuk nenek moyang agamawi, keturunan kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit dan keburuan kami tolak usir demi nama Adonai Yesus Masiah. Baik mereka yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming di rumah mereka masing-masing. Kami menyerahkan mereka dalam tanganmu. Biar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa memberkati mereka menjadi anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa, sebentar kami merenungkan daftar Elohimmu. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh kehilanganmu dengan urapan yang sama. Kuasa dalam pikiran kami, berbicara ya Ruach Kodes, karena kami siap mendengarkan daftar Elohimmu demi nama Adonai Yesus Masiah. Amin. Ya, Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Anak Nuha. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini Saudara kita akan kembali dengarkan daftar Elohim yang saya beri judul, ya. Saya beri judul kali ini yaitu Sores Kal Raot. Apa itu Sores Kal Raot, Saudara? Sores Kal Raot, Saudara. Ya, ini artinya adalah akar segala yang jahat. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, Sores Kal Raot atau Raot, Saudara. Itu artinya adalah akar dari segala yang jahat. Nah, akar dari segala yang jahat, Saudara, ya, kita lihat. Akar, Saudara perhatikan baik-baik. Akar ini, Saudara, ada yang namanya akar tunggal, hanya cuma satu. Tapi sekalipun akarnya tunggal, tapi pasti tetap ada akar-akar kecil yang lain, Saudara. Nah, sama dengan apalagi kalau pohon yang seperti ini, akarnya pasti sangat besar dan ini bisa menjalar kemana-mana. Nah, kita akan lihat, Saudara, ayatnya terlebih dahulu, ya. Di dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Di situ dikatakan demikian daftar Elohim. Si sores kal afat kesef asher hamdu vne adam wa ata umiderek emunatan wa yahifu nafsam bamak ofim rabim. Yang artinya, Saudara, sebab akar segala yang jahat adalah cinta uang, yang ketika beberapa orang mendambakannya, mereka telah disesatkan dari iman dan telah menyiksa dirinya sendiri dengan berbagai kepedihan. Nah, Saudara, di sini ada kata ra, artinya jahat, dan ini tunggal, Saudara. Tetapi kalau begitu raot itu berarti banyak. Kejahatannya itu menjadi banyak, Saudara. Makanya saya gambarkan itu seperti ini, Saudara. Nah, akar ini pangkalnya, sumbernya, awalnya, Saudara. Dan ini bisa menjalar kemana-mana. Kita akan lihat ya, Saudara. Perhatikan baik. Dikatakan di sini kan, Kisores kal rahafat kesef asher hamdu Vne adam wa ata'u miderek emunatam wa yakifu nafsam bemak ofim rabim. Nah, Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita akan lihat. Kata sores itu berarti akar. Makanya ada istilah sores Ifrim, artinya akar Ibrani. Sores Mesianik, akarnya dari Mesianik. Sores Netsarim, akarnya dari Nasrani atau Netsarim, Saudara. Akarnya dari mana, Saudara? Nah, kata sores adalah akar, berarti pangkalnya, awalnya, Saudara, atau sumbernya. Jadi kata sores itu artinya awalnya atau pangkalnya, atau berarti sumber awalnya. Nah, sumber awalnya cuma satu, Saudara.
Tetapi kalau sudah mengakar itu bisa larinya kemana-mana, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak, kalau akarnya satu, pangkalnya dimulai dan itu menjadi awal kejahatan, makanya dari kata ra yang artinya jahat, saudara, terus kemudian saudara ada kata raot, nanti bisa kemana-mana. Raot itu saudara. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kata sores ini pangkal awalnya. Makanya ada istilah lason hara. Nah, ra itu jahat. Lason itu lidah, lidah yang jahat. Saudara. Kata ra artinya jahat. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Nah, akar ini, sores ini saudara bisa kemana-mana menjalannya. Diawali dari hal yang paling pertama tadi. Sumbernya apa sih? Pangkalnya apa kejahatan itu? Kitab suci tadi menulis apa? Akar dari segala yang jahat adalah cinta uang. Nah, yang pertama saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ahavat hakesef. Ahavat artinya cinta, kesef artinya uang, cinta uang atau mengasihi duniawi, saudara. Duniawinya lebih kuat, mengasihi uang. Jadi sebenarnya saudara yang dikasih pangkalnya cuma itu. Dari awalnya kalau cinta uangnya itu luar biasa, saudara. Makanya berapa banyak uang hanya gara-gara uang 1.000 perak orang bisa saling bunuh, saudara. Orang bisa saling membenci, orang bisa saling ribut. Bahkan kakak sama orang tua, anak, kakak sama adik, orang tua sama anak, hanya gara-gara uang bisa terjadi perpecahan dan keributan. Kenapa? Karena akarnya, duniawinya, materinya, uangnya yang dimulai, saudara. Nah inilah yang terjadi loh. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Ahavat hakesef, cinta uang, saudara. Nah ini pangkal awalnya, saudara. Pangkal awalnya itu mengasihi duniawi. Jadi duniawinya lebih dominan, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita akan lihat ayatnya. Buktinya ini, saudara ya. 1 Yohanan 2 ayat 15. Di situ dikatakan demikian, saudara. Lo te ehafun eta olam velo et asher la olam iskie ehaf eta olam ein bekhirbo ahafat haaf, yang artinya janganlah mengasihi dunia ataupun hal-hal yang ada di dalam dunia itu. Jika seseorang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada padanya. Kenapa bisa seperti itu? Tidak, Pak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tetap bisa mengasihi dunia juga mengasihi Bapa. Itu kalau nomor satunya tetap Tuhan, saudara. Tetapi begitu sudah dunianya yang kuat, saudara, nggak bisa. Karena orang akan meninggalkan hal yang lain. Makanya saya sering kasih ilustrasi. Kita ini sebenarnya masih ringan dibandingkan saudara kita yang lain, saudara. Kita ibadah, apalagi situasi seperti ini, hanya 1 minggu sekali kita ibadah. Paling seminggu 2 kali sama RF. Sekarang mulai ada MK, Mesbah Keluarga 2 minggu sekali. Itu yang kita adakan, saudara yang kasih. Dan ini masih kurang kalau bagi saya, saudara. Tetapi yang segini tinggal sedikit kita ibadah saja, kadang kita masih mengabaikan. Saudara, waktunya ibadah, saya masih kerja, masih banyak pekerjaan. Lebih berat pekerjaannya dibandingkan Tuhan, ya, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya kita janganlah mengasihi dunia ataupun hal-hal yang ada di dalamnya. Loh, apakah mengasihi dunia nggak boleh? Boleh, silakan. Tetapi tidak boleh melebihi Elohim. Amin. Nah, jika seseorang mengasihi dunia benar-benar melebihi, saudara, maka kasih Bapa nggak ada. Kenapa? Karena pudar. Karena nomor 2 jadi Elohim, Bapak Yahweh jadi yang nomor 2-nya. Inilah yang terjadi. Jadi yang pertama, kenapa bisa seperti itu, saudara? Akar kejahatan itu terjadi karena orang cinta uang. Akar dari segala yang jahat adalah cinta uang, saudara. Yang kedua, selain cinta uang, pikirannya hanya uang, fulus, materi, saudara. Jadi pikirannya hanya duit, duit, dan duit, saudara. Pikirannya, jadi pikirannya pokoknya istilahnya orang kerja nanti duit. Pokoknya tiap hari uang terus, saudara.
Nah, pikirannya materi. Mungkin uang nggak diterima, tetapi materi, duniawinya lebih kuat. Pagi sampai malam kerja masih lembur. Kadang waktunya itu habis hanya untuk kerja. Inilah yang terjadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Jadi waktunya habis untuk duniawi, juga untuk mencari uang, saudara. Jadi kesef, money, uang, fulus, saudara. Ini yang terjadi. Kita lanjutkan ya ayatnya nih. Matius 6:21. Kivimkom petsareha sam yiyegam libeka, karena di tempat hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Jadi kalau orang yang pikirannya materi, saudara, wes uang, waduh, ini gimana yang di rumah? Di rumah nggak ada siapa-siapa nih. Waduh, saya nyimpen uang di sana belum tak kunci. Saya nyimpen ini. Wah, saya nyimpen uang di bank miliaran. Nah, nanti kalau banknya bangkrut gimana? Saya investasi. Jadi pikirannya duniawinya kenceng, saudara. Dan itu lebih dominan, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Inilah yang terjadi kalau orang, saudara, ya pikirannya hanya uang atau materi atau dunia, saudara. Jadi Elohim, Bapak Yahweh nomor 2. Yeshua HaMashiach nomor 2, nomor 1 hanya materinya uang. Nah, terus kita lanjutkan. Yang ketiga, saudara, menjauhkan diri, ya, menjauhkan diri dari iman kepada Elohim. Kalau orang yang cinta uang tadi, saudara, akar dari segala yang jahat tadi, selain cinta uang, saudara, pikirannya hanya uang. Kemudian saudara atau materi. Yang ketiga, saudara, bisa menjauhkan iman dari Bapak Yahweh. Itu tadi sibuk, waktunya harus ibadah. Padahal kalau dipikir ibadah itu cuma 1 minggu sekali. Pas Sabat, RF dan ini, itu masih diabaikan, saudara. Saya selalu ajarkan kepada Riel, anak saya Imo, saya bilang gini, coba kamu bayangkan kamu punya teman, kamu main ke rumah temanmu, ini waktu jam ibadahnya dia, kalau dia yang sungguh-sungguh dia akan bilang, sebentar ya, tak tinggal sebentar, karena saya mau ibadah dulu, mau sembahyang dulu. Kita ada teman, nggak ada teman, waktu ibadah malah pergi, saudara. Nah, ini kita yang harus belajar, mau diakui tidak diakui, saudara. Coba kalau nggak percaya, saudara main ke rumah teman yang memang teman itu rajin ibadahnya, rajin. Saudara ada tamu, nggak ada tamu, siapapun dia, waktunya dia harus menghadap Tuhannya, dia akan tinggalkan. Mesti dia bilang, maaf saya tinggal. Bisa nggak kita lakukan seperti itu? Ada tamu nih, tapi jamnya mau mepet ibadah. Maaf ya, saya harus ibadah, saya tinggal. Nanti kita ketemu lagi. Bisa nggak kita lakukan seperti itu? Jadi menomorsatukan Bapak Yahweh Elohim yang luar biasa. Karena waktu kita ini, coba bayangkan, masih untuk bertemu itu hanya Sabat kita ketemu keluarganya. Belum kalau pas MK itu pun tengah minggu, 2 minggu sekali untuk saat ini. Nah, coba sekarang dibalik, saudara. Bisa nggak kita? Karena kalau tidak, kita akan menjauhkan. Nanti begini, saudara, kalau orang sudah sibuk dengan pekerjaan, buktinya saya nggak ibadah hari ini, ya nggak apa-apa kok. Saya tetap sehat, saya tetap diberkati, saya tetap bisa berdoa di rumah, saya tetap bisa memuji Tuhan di rumah. Saudara, sehari seminggu, 2 minggu, 3 minggu, setahun, 2 tahun, dan seterusnya dia akan nyaman, enjoy. Karena di suasana yang tenang, tidak terjadi masalah apa-apa, saudara. Dia akan merasa aman, wah mbak ibadah, buktinya nggak apa-apa, saudara. Nah, ini mulai menjauhkan diri, saudara yang dikasih Tuhan. Menjauhkan diri dari iman kepada Elohim. Kalau semuanya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hanya cukup ibadah duduk di rumah, tidak perlu ada ibadah gereja. Tidak perlu. Ngapain ada ibadah di gereja? Ya nggak, saudara? Wong toh saya di rumah ya bisa kok. Saudara, kita ibadah di rumah itu kalau kasus tertentu, saudara. Amin. Kayak kemarin memang nggak boleh karena masa pandemi yang lagi rawan. Terus mungkin di tempat ibadah dilarang. Nah, itu lain. Selama masih ada kesempatan, kenapa tidak kita gunakan untuk memuji Bapak Yahweh? Elohim katakan, daftar Elohim, janganlah menjauhkan diri dari apa? Ibadah, saudara. Jadi jangan menjauhkan diri, justru kalau bisa. Makanya saya kalau ibadah, kalau sudah Sabat gini, paling lambat jam 2 wis rapi, saudara. Makanya kalau saya di rumah ada yang lambat-lambat, rasanya kesel, saudara. Ibadah kok rasanya kesel itu. Kalau orang mau kondangan saja dandan bisa 2 jam.
Apalagi kalau dirias, saudara, wah, sanggul, gedene sak tampah, tambah suwi meneh, saudara. Padahal acaranya cuma sebentar. Tapi ibadah, saudara, yang memang berjumpa dengan Tuhan. Dulu saya masih ingat, saya punya teman, saudara. Nah, teman saya di Jakarta. Begitu dia mau berangkat ibadah itu pakai sendal berangkat. Bapaknya marah, saudara. Kenapa? Karena bapaknya itu jemaat biasa, tetapi begitu dia ibadah, nganggo jas, pakai dasi, saudara, rapi. Terus ditanya, "Loh Pak, pelayanan saja tidak jemaat biasa. Saya mau menghadap Tuhan, jadi pakaiannya harus rapi, saudara." Tapi bagus juga, saudara, dikasih oleh Tuhan. Tapi yang jelas bagi saya, kalau saya pribadi, bukan urusan kamu pakaian rapi, bagus atau tidak, tapi ketaatan dan kesetiaan, ketulusan kita sama Bapa Yahweh. Amin. Artinya selama kita taat dan setia, mungkin kita pakaian ada apa adanya saja, saudara. Hanya cuma 1-2, tetapi selama kita taat dan tulus setia, Bapa Yahweh mengetahui isi hati kita. Amin. Karena ketaatan itu penting, saudara. Nah, menjauhkan diri dari iman kepada Bapa Yahweh Elohim. Kalau kita sibuk akar segala jahat itu kita ambil, saudara. Karena nanti akan linknya kemana-mana. Makanya akar itu linknya kemana-mana, saudara yang dikasih. Seperti tadi akar pohon yang saya kasih gambarkan di depan, dia akan kemana-mana. Hanya pertamanya cinta uang, materi, saudara, larinya kemana-mana. Bisa malas ibadah tadi, wis kerja terus sibuk, segala macam, serupa segala macam. Nah, inilah saudara yang dikasih Tuhan. Kita lihat ayatnya. Tehillim atau Mazmur 139 ayat 7. Ana elek meruheha wa ana mifaneha efrat. Kemanakah aku akan pergi menjauhi rohmu? Kata pemazmur. Atau kemanakah aku akan melarikan diri dari hadapanmu? Kemana? Kalau kita selalu menjauhkan diri dari Bapa Yahweh, kemanakah saya mau nyari uang? Apakah uang itu bisa menjamin keselamatan kita? Makanya ada orang yang kerja terus pagi, siang, sore, malam banting tulang terus. Begitu sudah ngumpul duitnya, wah ini uang ini cukup, mau saya buat beli mobil. Habis itu sakit, buat berobat kurang, habis sia-sia kerjaannya, saudara. Nah, berapa banyak orang yang seperti itu? Apakah kita mengejar materi? Gak boleh, sangat boleh dan harus. Justru kitab suci tuliskan, hai pemalas, belajarlah dari semut. Artinya malas Tuhan juga gak suka, tetapi bukan berarti saking rajinnya melupakan Bapa Yahweh. Paham, saudara? Kita tetap menjadi orang yang rajin, tetap menjadi orang yang harus bekerja. Nggak boleh malas, harus melayani, harus sungguh-sungguh. Tetapi nomor 1 tetap Bapa Yahweh. Amin. Elohim. Ini yang kemanakah aku akan pergi menjauhi rohmu? Karena di dunia ini nggak bisa, saudara. Kita mau lari dari Tuhan nggak bisa. Karena kita pasti tetap butuh Bapa Yahweh Elohim bersama Yeshua Mashiach. Kemudian atau kemanakah aku akan melarikan diri? Semakin melarikan diri dari Bapa Yahweh, semakin masalah banyak yang muncul. Saya sudah kasih ilustrasi seperti di LM Yona. Yona itu dapat visi dari Bapa Yahweh, justru semakin lari menjauh dari Bapa Yahweh, saudara. Dan semakin dia melarikan diri dari Bapa Yahweh, berarti dia menjauh, saudara. Nah, kalau orang menjauh dari Bapa Yahweh kan malah banyak masalah. Buktinya apa? Di tengah perjalanan kapalnya diserang gelombang. Artinya semakin banyak masalah yang dihadapi. Kita lanjutkan, saudara. Yang keempat, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, menyiksa diri karena waktunya akan habis hanya untuk mengejar materi. Saudara. Jadi saudara, kalau akar segala kejahatan, akar dari yang jahat itu cinta uang nih, semuanya hanya dipakai untuk menghabiskan waktu, hanya untuk mengejar materi, saudara. Saudara, ada orang yang bayangkan, saudara, sore jam segini udah siap-siap. Waduh, aku mau ke pasar, jualan nih, ke pasar nih, mobilnya udah disiapin, dia ke pasar, ngantar istrinya ke pasar, saudara. Begitu sudah sampai pasar, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, nunggu nanti malam, tengah malam dagangannya dijual, dia nungguin. Nanti sampai rumah pagi ngantuk, kadang sampai ngantuk pun di jalan sampai dia ketiduran, istirahat. Terus baru istirahat sebentar, lihat pergi ke ladang, lihat ladangnya. Terus nanti sudah sore lagi, mulai pulaan lagi. Terus setiap hari rumahnya sampai nggak pernah dibuat tidur.
Memang banyak materinya, tapi apakah menikmati hal yang seperti itu, saudara? Pasti nggak bisa menikmati, saudara. Kemarin waktu saya pergi ke mana ngobrol-ngobrol itu, ada orang yang punya sapi banyak, tapi dia seorang diri, saudara. Akhirnya ngobrol-ngobrol, sapi ini banyak, tanahnya luas, sampai dia menggarap saja nggak sanggup, saudara. Ini sudah tua. Nah, nanti bagaimana kehidupan di akhir hidupnya dia? Setiap hari hanya untuk kerjaan, saudara. Kerja terus pagi, siang, sore. Bayangin, mungkin belum sarapan saja, sapi ini bisa sarapan. Betul nggak, saudara? Waktunya dia harus meres, saudara. Terus, dan ini pekerjaan yang terus, artinya menyiksa diri. Kenapa kitab suci ajarkan seperti ini? Menyiksa diri karena waktunya akan habis hanya untuk mengejar materi terus. Padahal nanti begitu dipanggil Tuhan, wis nggak ada waktu lagi. Kemana kira-kira kekayaannya? Bisa dibuat wariskan ke orang lain, bisa buat rebutan orang lain, karena cuma sendirian, saudara. Coba bayangkan, terus kerja tadi buat siapa? Betul gak, saudara? Menikmati. Dan kadang mau makan enak, leman-leman. Betul gak? Saudara mau makan enak, aduh, kita jajan kok eman-eman, ya ini tak berjajan kok sampai 50.000. Padahal ya harus dinikmati juga hidup itu, betul gak? Sekali perlu waktu, perlu refreshing. Dan refreshing tidak harus mahal, saudara. Kadang kita ini wong Kopeng, tapi jalan-jalan sekitar Kopeng pun ya perlu, saudara. Kadang kemarin saya ke tempatnya Pak Nowo, lihat tanaman kembang-kembangnya bagus, asik juga ya lihat tanamannya. Hanya melihat loh, saudara, nggak memiliki, saudara, itu pun sudah hiburan yang luar biasa, saudara. Nah, inilah yang terjadi, menyiksa diri karena waktunya hanya akan habis untuk mengejar. Nah, inilah saya kasih gambaran begini. Terus yang dikejar uang, nanti sampai dia mati, wes habis waktunya. Nah, inilah kalau orang akar dari segala yang jahat, cinta uang. Kemudian, saudara, kita lanjutkan ya. Ini ayatnya dulu kita baca. Iyob pasal 14 ayat 10. Wa gefer yamut wa yekelas wa yikwa adam beayu. Namun manusia mati dan dibinasakan, dan manusia habis waktunya. Dan di manakah dia? Terus kemana dia? Sampai Iyob menulis, saudara. Namun manusia mati dibinasakan. Kenapa dibinasakan? Manusia habis waktunya. Waktunya sudah habis, hanya digunakan untuk dunia ini. Terus kemana dia kira-kira rohnya? Saudara, kalau waktunya untuk Bapa Yahweh Elohim bersama Yesus Masiah kita kurangi, justru waktu-waktu seperti inilah kita harus lebih banyak mendekat sama Bapa Yahweh. Amin. Waktu-waktu situasi seperti ini. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang ada pertanyaannya begini, saudara. Tadi dikatakan kan, akar dari segala yang jahat adalah cinta uang, saudara. Sores haraot, ya, sores haraot. Akar dari segala haraot itu kalau cinta ahafat kesep, cinta uang. Nah, pertanyaannya, saudara, apakah banyak uang itu salah? Ayo, apakah banyak uang itu salah? Tidak, saudara, tentu tidak. Justru kalau nggak punya uang itu malah bisa bermasalah. Betul nggak? Apakah banyak uang itu salah? Banyak harta materi itu salah? Tidak, saudara. Sama sekali tidak, tentu tidak. Justru kalau nggak punya uang itu pasti banyak masalah. Sing sehat dadi sakit, sing lapar dadi emosi. Betul nggak, saudara? Karena nggak ada apa-apa, maju ini wis lakoleh radio apa-apa. Kemudian bilang sama istrinya, "Mah, dibuka tudung sajinya, adanya piring. Wis nasi tok." Nah, kemudian masak cuma nasi doang, nggak ada yang lain. Lah nggak ada uang. Emosi, saudara. Tapi apakah banyak uang itu salah? Tentu tidak, saudara. Justru kalau nggak punya uang itu bisa bermasalah. Wis langsung emosional. Nanti juga bisa dia bermasalah, bisa tindak kejahatan terjadi karena memang butuh uang, saudara. Yang jadi masalah, tetapi yang salah itu jika kita mencintai uang lebih daripada apa Yahweh Elohim. Amin. Jadi yang salah itu kalau kita mencintai uang itu lebih daripada Tuhan. Itu yang jadi salah. Tapi banyak uang malah nggak apa-apa. Kalau saya punya uang, saya akan bagikan berkati untuk banyak orang. Amin. Itu jauh luar biasa, saudara. Kalau kita butuh, makanya jangan sayang, istilahnya nggak pelit.
Untuk pekerjaan Bapak Yai, pekerjaan Elohim, kita itu nggak pelit istilahnya gitu. Tapi kalau kita nggak punya uang, mau pakai apa saudara? Aku roh kayak orang itu, kelaparan, kasihan saya pengen beli, tapi saya nggak punya uang saudara. Dulu saya pernah ngalamin hal yang seperti itu saudara. Sekali waktu ada seorang yang membawa proposal. Saya tahu bahwa kehilannya gerejanya itu sedang membangun. Saya itu punya kerinduan bagaimana caranya saya pengen membantu saudara. Saya masih ada di Jakarta. Saya pengen membantu tapi saya sendiri gak punya sama sekali. Itu rasanya nyesek saudara, gak enak. Saya pengen membantu tapi saya gak punya saudara, bayangin. Orangnya datang dari jauh pengen, ini loh saya lagi bangun saudara. Tapi saya gak punya, bahkan jangankan untuk kebutuhan saya pun saya gak ada. Saudara bayang itu rasanya malah gak nyaman. Artinya kalau gak punya uang ya rasanya pengen mati. Gitu loh saudara. Itu seperti itu yang terjadi. Makanya apakah banyak uang itu salah? Tidak, sudah tentu tidak. Yang salah itu kalau kita mencintai uang itu lebih daripada Bapa Yahweh Elohim bersemi Yesus Masih. Amin. Jadi kalau justru kalau kita pas banyak uang, cintailah Tuhan. Amin. Waktunya ibadah, saya nomor 1 ibadah dulu. Jangan pas waktu punya uang banyak malah piknik. Saudara, wah jalan mumpung nih banyak uang nih, orang kaya nih ya. Piknik saudara. Nanti pas nggak punya uang nangis sama Tuhan, saya nggak punya uang nih gimana, mau ibadah saja susah, mau beli bensin nggak ada. Tuhan bilang salahin. Waktu duit malah piknik, ya kan gitu Tuhan saudara. Nah artinya mari kita tahu waktu mana yang harus kita lakukan. Jadi sekali lagi saudara, pertanyaan yang seperti ini yang bisa menjawab kita sendiri. Apakah kita banyak uang itu salah? Tidak saudara, sekali lagi ya. Tetapi yang salah adalah kalau kita mencintai uang lebih daripada apa Yahweh Elohim Yesus Masih. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, apa yang harus kita lakukan? Nomor 1 yang harus kita kerjakan adalah yang pertama, menomorsatukan apa Yahweh Elohim Yesus Masih, maka berkat yang akan mendatangi kita. Amin. Jadi kita nggak perlu nguber-nguber cari berkat, dan nanti berkat inilah yang akan mendatangi kita. Ibaratnya seperti magnet, dia yang mendatangi. Karena kitab suci ajarkan saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, perhatikan apa yang dilakukan oleh Abraham. Begitu Abraham itu taat kepada Abah Yahweh, dan waktu itu antara Lot dan Abraham, para pelayannya yang membantu Lot dan Abraham, para gembalanya berantem. Kemudian Abraham ngomong, mana antara aku dan engkau itu saudara. Tidak baik kalau kita ini bermusuhan. Sekarang pilihlah bagimu. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Mana yang pilih engkau pilih. Ini Abraham orang yang dewasa. Dalam hal rohani, dalam usia, dia jauh lebih hebat istilahnya daripada Lot. Kenapa bisa begitu? Karena dia mau mengalah. Mana yang kamu pilih? Coba kalau seandainya itu terjadi di dunia sekarang, orang pasti memilih yang paling bagus. Oh, aku anak pertama, ya aku yang paling luas kok. Betul nggak? Tanahnya yang paling luas, rumah saya yang paling gede, saya anak pertama kok. Abraham tidak, saudara. Kalau engkau mau memilih ke kanan, aku yang ke kiri. Akhirnya Lot bilang apa, saudara? Dia memilih lembah sekitar lembah Yordan yang subur. Itu menurut pandangannya Lot, tanah itu diairi dan subur. Dan lembah Yordan dekat Sodom itu. Kemudian Abraham, oke, kalau kamu milih, aku milih yang sebelah sini. Tetapi apa yang terjadi oleh saudara dikasih oleh Bapak Yahweh berfirman, karena engkau telah memilih, maka timur, barat, utara, dan selatan aku berikan kepadamu. Dia mengutamakan Bapak Yahweh, pilihannya tepat sesuai pandangannya Tuhan, justru bonusnya diberikan. Amin. Karena ini orang yang taat, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Buktinya lagi apa? Yitzhak, dia menabur di masa kekeringan, justru dia menuai 100 kali lipat. Kalau orang saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh menomorsatukan Bapak Yahweh, menomorsatukan apa Yahweh Elohim bersemi Yesus Masih, maka berkat yang akan mendatangi kita. Saya berani sampaikan gini karena saya sudah mengalaminya, saudara. Kalau saya mengalami, wah saya nomor 1 kerja dulu. Aduh saudara yang dikasih, makanya kalau melayani tujuannya nyari uang, mending kerja, pasti dapat uang. Kalau melayani, saudara, melayani itu karena kita akan memberikan yang terbaik buat Bapak Yahweh. Amin. Nah yang membayar kita, yang memberkati kita siapa? Bapak Yahweh, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan.
Dan sampai hari ini saya yakin Kehilat Dodula Yahweh paling diberkati. Kita lihat saudara yang saudara ya. Tehillim atau Mazmur 25 ayat 15. Demikian dapat Elohim. Ini tamit el Yahweh kihuyit saya mereset ragai. Mataku tetap tertuju pada Yahweh, karena dia akan melepaskanku dari jaring. Artinya kalau kita tertuju terus kepada Bapa Yahweh, tidak ada aral rintangan yang akan mengganggu kita. Amin. Berkat yang memang sudah menjadi hak kita nggak mungkin akan lepas. Buktinya apa? Saya kasih gambaran, kita itu nyimpen uang. Kalau kantong kita bolong, hilang terus. Paham saudara? Artinya, waduh saya, kalau nomor satu kan Bapak Yahweh, kita akan dilepaskan dari jaring. Artinya apa? Masalah-masalah itu akan hilang. Aku wis ngumpulin uang nih, waduh tak celengin dari 50.000, 10.000, 100.000, terus ngumpul 1 juta. Anaknya masuk angin. Untuk berobat 1.100.000, nombok apa nombok? Nombok saudara. Artinya kenapa kok bisa? Tetapi kalau kita sungguh-sungguh, Bapa Yahweh akan pelihara kita dengan luar biasa. Amin. Dan itu cara Tuhan yang luar biasa. Dulu waktu saya ingat, waktu saya masih berangkat ke sini naik motor dulu. Naik motor itu saudara yang kasih Bapak. Pertama saya punya motor hitam. Ingat ya? Suprafit, motor pertama kali saya dapat berkat motor Suprafit. Kemudian Ria Imo sudah besar nih. Nggak mungkin gede-gede begini tak boncengin berempat. Kalau dulu masih bisa. Udah bawaannya sofa, laptop, wah bawaannya banyak saudara. Wis kayak orang mau pindahan. Belum kalau hujan, isi dikerudungin mantol saudara. Saya berpikir gimana caranya saudara yang dikasih oleh Bapak ya. Saya harus lakukan apa kayak gini. Berarti harus nambah motor lagi. Betul gak saudara? Saya harus nambah motor lagi supaya apa? Paling gak bisa bonceng-boncengan dan lebih ringan. Saudara, apa yang saya kerjakan saudara? Saya nabung. Dulu pertama kali yang mengingatkan saya itu adalah Dedi Yakub. Dedi Yakub itu cuma ingat sama saya gini, mau kapan-kapan tak ajak ke Amerika. Kamu ambil, ini yang ngajarin saudara. Nanti kamu beli celengan, ambil celengan. Kalau kamu dapat berkat setelah kamu perpuluhan, kamu simpan berapa yang kamu anggap kamu tidak nyimpen uang. Itu sebenarnya yang ngajarin. Tapi jujur hati saya itu tidak pengen ke Amerika saudara. Sampai hari ini pun tidak gitu loh. Tapi itu saya praktekkan saudara. Saya celengin, kalau ada berkat saya celengin gitu saya. Pokoknya nomor 1 Bapak ya, perpuluhan udah langsung saya celengin. Saudara, saya bisa beli motor hanya karena celengan saudara. Amin. Nah kenapa bisa seperti itu saudara dikasih? Menomor satukan. Dari mataku tertuju. Jadi sesuatu, tapi kadang orang, lu aku wis nyelengi tapi kok ya hilang terus. Saudara mau digondol tuyul, mau jajan dewe, segala macam saudara. Tetapi paling tidak saudara, kalau kita mata kita tertuju kepada apa Yahweh Elohim, pasti kita akan dilepaskan dari jaring. Jaring itu artinya jerat yang mengikat kita saudara. Paham? Sampai di sini. Jadi makanya nomor 1 kan Tuhan. Kemudian selanjutnya saudara yang kedua, mengatur uang bukan uang atau harta yang mengatur kita. Amin. Jadi kita yang mengelola. Kalau kita banyak uang, artinya uang itu yang kita yang kendaliin, jangan kita yang dikendalikan oleh uang. Ini akar segala yang jahat itu kalau kita yang dikendalikan, saudara, bukan kita yang mengendalikan. Amin. Saudara, nah, ini dikatakan mengatur uang bukan uang atau harta yang mengatur kita. Terlebih di hadapan Elohim dengan catatan dengan menjalani kehidupan normal seperti biasa, artinya seimbang. Jadi kita yang mengatur keuangan, wes kita tahu planningnya segala macam. Nah, harus kita tahu sudah menomor satukan itu. Ya kita tahu planningnya. Oh ya ini segala macam. Coba kalau kita tidak saudara, habis. Situasinya akan sulit, kita juga akan kekurangan. Kenapa saudara dikasih? Kadang kita gali lubang, tutup lubang, terus punya masalah. Saudara dikasih. Kenapa bisa seperti itu? Karena manajemen kita, keuangan kita nggak siap. Nah kalau kita dikelola, diatur dengan baik, pasti akan menjadi bagus. Amin. Tapi itu sekali lagi saudara dikasih Bapak, mengatur, kita yang mengatur uang saudara. Jangan sampai uang ngatur kita. Nah uang sih ngatur kita. Waduh, keinginan daging itu banyak. Makanya saudara yang dikasih oleh Bapak, Bugem itu selalu punya istilah ini. Kalau Sharon main ke rumah ini, Mbok di rumah ada makan nih. Nanti wah, ada orang makan apa pengen makan. Nah, sampai Bugem bilang ini anak ini lapar mata. Lapar mata tahu. Jadi pengen lihat apa, pengen makan, pengen lihat apa.
Ternyata kita sendiri kadang ya lapar mata. Wah, aku pengen lihat yang Bu Nowo nih. Jadi orang pengen beli kembang nih, kok delok kembang api. Ini lapar mata. Wah Bu, tolong dong cariin kembang yang itu. Jadi bisa lapar mata sudah. Wah anggrek, apalagi saya sendiri seneng anggrek misalnya sudah. Wah lihat anggrek kok bagus. Lapar, jadi orang pengen saudara. Tapi karena lapar mata jadi pengen. Makanya saya bilang orang itu kalau kita lapar mata nak ke mall bawanya itu yang kacamata hitam. Jadi matanya nggak pernah berubah jadi hijau. Karena kalau sudah berubah hijau semuanya baju warna pink jadi hijau, merah jadi hijau. Karena pengen beli, betul nggak? Wah ini pokok matanya hijau. Makanya harus ditutup. Kalau kita nggak bisa lemah dengan uang, jangan main dengan uang. Amin. Kalau kita kelemahan kita di uang, jangan pernah pegang uang. Saudara paham? Kalau saudara lemah di uang, kalau saya bawa uang di boros, jangan pernah mau jadi bendahara. Kalau disuruh jadi bendahara, jangan pernah mau. Kalau kita tidak bisa mengendalikan uang. Kenapa? Karena uangnya pasti kepake, saudara. Dan itu akan sangat sulit, saudara. Kalau kita tidak bisa menahan terhadap lawan jenis, ojo sering nonton, saudara. Wah, iki orang iki ganteng sithik, pengen. Ayu sithik pengen, enggak usah nonton. Tutupin aja, saudara. Pasti kita tidak akan tergoda. Di mana kelemahan kita yang tahu diri kita sendiri. Amin. Saudara. Tapi kalau orang yang haus akan dapat Elohim, kita akan sering terus merenungkan dapat Elohim. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, Yesua sampai sampaikan jika matamu berdosa, apa yang dikatakan? Bahasa itu enggak enak ya. Apa? Cungkil, nak ditutupilah matamu masih mending saudara. Cungkil, kata cungkil itu nggak enak, nggak ada cungkil itu diculek orang saudara. Kalau nggak percaya, tengok sebelah, sadai culekan si siapa? Rael Amarah dia, baru diculek belum dicungkil saudara. Artinya saudara diculek, culek tahu ya? Nggak tahu bahasa Indonesia diculek itu apa? Colok, dicolok saja. Orang udah marah, apalagi dicungkil. Tapi Yesus ajar itu supaya apa? Kita ini tidak tergoda dengan dunia. Amin. Dan itu bukan hanya masalah lawan jenis atau uang atau segala sesuatu yang kita lihat dan hati kita pengen. Saudara. Kemudian kita lihat ayatnya. Tehillim atau Mazmur 5 ayat 4. Di situ katakan Yahweh boher tismagoli boher erak lekawe atsafe, yang artinya pada waktu pagi ya Yahweh engkau mendengar suaraku, dan waktu pagi aku akan mengatur diriku di hadapanmu dan menanti. Bisa nggak saudara kita lakukan? Perhatikan, pada waktu pagi, ini tulisannya salah nih. Pada waktu pagi ya Yahweh engkau mendengar suaraku. Bisa nggak pagi kita berseru kepada Bapak Yahweh? Pada waktu pagi ya Bapak Yahweh aku berseru, mendengar suaraku. Dan waktu pagi aku mengatur diriku. Bisa nggak kita mengatur diriku di hadapanmu dan menanti? Artinya aku nunggu Tuhan hari ini. Terima kasih untuk hari ini saudara. Bisa nggak kita lakukan? Dan yang mengatur kita saudara, mengatur diriku untuk kita di hadapan Bapak Yahweh. Makanya setiap hari saya selalu pengen tetap diatur oleh Bapak Yahweh. Selalu saya berdoa, Bapak sepanjang hari ini saya akan lewati bersama dengan Engkau sepanjang hari ini Tuhan. Bapak Yahweh sepanjang hari ini akan lewati bersama dengan Engkau. Biarlah sukses itu buat saya Bapak. Berkat yang melimpah yang mendatangi saya. Seperti apa yang saya doakan ini. Orang yang baik yang saya akan jumpai. Sehingga saya dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Kita bisa mengaturnya kalau kita jalan bersama dengan Bapak Yahweh. Kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang terakhir, yang ketiga, ya, yang terakhir saudara. Nah, pada zaman akhir justru harus menyiapkan diri. Ini yang kita harus sadar. Jangan cinta uang lagi, jangan cinta duniawi lagi. Justru cintailah Bapak Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach. Karena Bapak Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach yang bisa menyelamatkan kita. Amin. Bukan uang kita, bukan materi kita, tetapi adalah Bapak Yahweh Elohim. Di zaman akhir ini saudara yang dikasih oleh Bapak justru harus menyiapkan diri dengan baik untuk menyambut kedatangan Yeshua Mashiach dan fokus kepada Elohim. Amin. Justru di waktu-waktu dia akhir-akhir kayak gini saudara, semua sekarang dibatasi. Saudara nggak bisa bebas masuk kemana-mana, saudara. Nah kita bisa nggak mengatur diri kita sendiri
untuk lebih fokus. Justru waktu seperti ini saya akan lebih mendekatkan diri kepada Bapa yang Elohim. Dengan cara apa? Saya akan sungguh-sungguh. Waktunya untuk saya beribadah, waktunya saya berdoa. Yang kita atur adalah hubungan kita dengan Elohim, bukan dengan dunia. Ini ayatnya yang terakhir, 2 Kepa 3 ayat 18 atau 2 Petrus 3:18. Aktif delu halok wagadol bekeset ufdaat adonenu umusianu Yeshua Masya asarlo hakafot meata waat olam amin. Dan bertumbuhlah dalam anugerah Tuhan. Ajar kita bertumbuh dalam anugerahnya Bapa Yahweh dan dalam pengetahuan akan Tuhan. Pengetahuan akan Tuhan kita Adonenu, saudara ya. Pengetahuan akan Tuhan dan juru selamat kita Yeshua HaMasyiah. Bagi dialah kemuliaan bagi sekarang, baik sekarang maupun sampai pada akhir zaman. Amin. Jadi mulai kita berpengertian, memiliki pikiran yang baik. Aduh, sebentar lagi waktunya Bapa Yahweh, waktunya Yeshua HaMasyiah datang. Saya menyiapkan diri saya dengan baik. Amin. Yang kita atur tubuh jiwa roh kita untuk mendatang menyongsong kedatangan Abba Yahweh Yeshua HaMasyiah, menyongsong kedatangannya yang sudah tidak lama lagi. Bukan malah justru fokus terus sama. Tetap waktunya kerja kita biasa saja, waktunya kerja, tetapi fokus utama kita adalah Bapa Yahweh Yeshua HaMasyiah. Amin. Tapi normal, artinya ya terus jangan karena fokus sama Tuhan terus doa terus kerja juga enggak. Nah, itu namanya malas. Artinya saya waktunya kerja, saya kerja, tetapi tetap nomor satu Bapa Yahweh. Amin. Saya itu pernah nguli, saudara. Dulu awal-awal saya masuk sini saya pernah nguli. Nah kalau sudah hari Sabtu, saudara, dulu kalau sudah hari Sabtu ibadahnya dulu nggak di sini. Di sini dulu hari Jumat malam. Dulu di ibadahnya di Jalan Patimura Salatiga. Itu kalau sudah jam 3, rasa hati saya itu selenak. Kenapa? Kan orang kerja dari jam 8 masih sampai jam 4. Padahal ibadahnya jam 4, saudara. Apa yang saya lakukan, saudara? Saya temuin orang yang, karena saya kuliah kan yang punya rumah kan yang punya bangunan, yang punya rumahnya yang saya bangun sama Pak Harun. Saya kenain Pak Harun dulu. Sampai terakhir dibantuin Mas Slamet ya. Terakhir Mas Slamet itu datang. Saya bilang begini, zaman dulu masih bayaran 35.000 kalau nggak salah. Itu sudah. Itu mulai bener. Tetapi begitu jam 3 saya temuin orang yang punya. Saya bilang gini, Bu, saya bilang gini, saya minta maaf. Saya mau izin jam 3 saya harus pulang karena saya mau ibadah dan saya mau melayani. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Saya dipotong pun nggak apa, dihitung setengah hari nggak apa-apa. Tapi tetap saya akan ibadah dulu. Kalau nggak boleh saya nggak bisa kerja. Tapi tetap nomor satu. Oh Pak, nggak apa-apa. Makanya begitu jam 3 saya sudah mandi, sudah siap-siap langsung berangkat ke Salatiga, saudara. Dan nggak mungkin naik lagi pulang, nggak nuntut, saudara. Saya selalu melakukan itu. Sudah sampai Salatiga pun isi noto kursi, saudara. Nanti duluan saya noto kursi, buka pintu, noto kursi, ngepel dulu, ngelap dulu. Dan itu saya lakukan karena saya tetap mau nomor satu dengan Bapa Yahweh. Nah apa yang kita tabur itu Tuhan berikan dengan luar biasa. Amin. Sekarang Tuhan kasihkan jiwa-jiwa dari mana-mana, saudara. Yang kadang saya tidak kenal. Beberapa waktu yang lalu ada orang telepon saya, padahal saya belum pernah ketemu dan jauh. Ini seorang ibu-ibu dari luar negeri, dia telepon saya, banyak sharing, saudara. Dan itu bagi saya hal yang luar. Tuhan sanggup kirimkan jiwa-jiwa. Dulu nomor satu Tuhan. Mungkin kalau orang akan bilang gini, wah, aku kan kerja, mau izin kan gak enak saya. Nah saya tidak. Saya lebih baik saya dipotong setengah hari nggak apa-apa. Tetap kerja saya sampai jam 3 dihitung setengah hari nggak apa-apa. Tapi saya tetap melayani Bapa Yahweh. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dulu saya masih di Jakarta. Saya kerja kalau pulang, nanti dari Rebu itu ada MK dulu di sana. Itu kalau saya dari Cikarang itu jam 5 sore, itu paling nggak jam 8 baru sampai rumah. Itu saya telepon Bugem, saya bilang gini, berangkat dulu, naik angkot, nanti saya langsung ke lokasi tempat ibadah. Saya selalu, kalau saya pulang dulu mesti nggak nuntut. Dan akhirnya dia nanti gendong dia sama ibu, dia berangkat naik angkot dulu. Tetap menomor satukan Bapa Yahweh. Amin. Dan nanti Bapa Yahweh akan berikan. Makanya dikatakan apa? Dan bertumbuhlah dalam bertumbuh, namanya bertumbuh itu naik. Saudara, kalau dia tidak bertumbuh namanya kerdil. Dia begitu terus, saudara. Makanya kita harus bertumbuh, semakin naik semakin dewasa. Nah naik bertumbuh itu pasti semakin dewasa. Contoh kayak Barki, nanti dia mulai bisa jalan sekarang nih.
Nanti dia mulai ngomongnya lancar. Ini dia namanya pertumbuhan, saudara. Nanti sudah ngomongnya lancar, dia mulai jalannya sudah mulai lagi naik lagi, dia harus mulai sekolah. Dia sudah mulai bisa membaca dan terus. Ini namanya pertumbuhan, saudara. Lah kalau dia tetap di situ, terus namanya nggak bertumbuh. Kita nanam apapun dan pertanian kalau nggak bertumbuh, saudara, yang namanya kerdil pasti nggak laku. Coba nanam kul, keluar daunnya, terus tapi nggak pernah istilahnya apa? Endok. Nah, pasti nggak bisa. Mau dijual apanya? Nggak bisa, saudara. Tetap harus ada pertumbuhan. Wah, saya nanam pisang nih, sudah keluar buahnya nih, tapi buahnya kecil terus. Saudara juga yakin ini buat apa? Coba Mas Walu ini nanam apa, Mas? Lemon apa? Lemon California, besar-besar. Tapi coba lemonnya kecil-kecil terus, jadi kecil, wes tetap namanya ya pasti kan ini katanya lemon California, gede-gede kayak yang paling buat hiasan suka tuh besar-besar, tapi kok kecil-kecil, saudara? Jangan-jangan bukan lemon California, kali tengah. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak pasti orang nggak nyaman, makanya kita maunya harus bertumbuh. Tumbuhnya apa? Pengetahuan kita semakin berkembang. Haleluya, kita banyak mengerti hal yang baik, luar biasa, saudara. Bahkan sampai menjelang akhir zaman kedatangan Yesus Mesias maupun sampai akhir zaman. Nanti pengetahuan kita akan dibukakan untuk kita apa? Menjadi mempelai siap menyongsong kedatangan Yesus Mesias. Amin. Sehingga kita hidup tidak ngawur lagi. Siapkan diri saudara untuk kita menyambut Yesus Mesias. Yang terakhir, saudara bangkit berdiri. Yuk kita baca bersama-sama. Yuk kita baca bersama-sama. Sudah? Yuk. 1, 2, 3. Mengekatkan apa Yahweh Elohim bersama Yeshua Mesias, maka kita akan mengatur dunia dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Yes, beri tepuk tangan buat Tuhan. Saya undang pemain musik, worship leader, singer bisa maju ke depan. Kita akan ujian untuk masuk dalam hadirat Bapa Yahweh lebih dalam lagi. Ya, kita angkat ujian untuk kita masuk dalam hadirat Bapa Yahweh lebih dalam lagi. Kita angkat ujian saat ini Kiko Ahaf Elohim Eta Ulam.
kan dapat itu. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu berbicara kepada kami ya Bapa, memberkati kami semua satu persatu dan tidak ada satupun yang terlewatkan dari pandangan. Ajar kami untuk tidak mencintai uang Tuhan, tetapi kami mengatur uang Bapa, sehingga apapun dalam kehidupan ini kami yang mengatur dunia, bukan dunia yang mengatur kami. Dan kami mau menomorsatukan Engkau ya Aba Yahweh Elohim, Sem Yeshua Masiah, sehingga saat kami menomorsatukan maka Engkau yang memberkati kami dengan melimpah luar biasa. Kami menyerahkan segenap tangan-Mu dan Bapa memberkati kami dengan luar biasa. Demi nama Adonai Yeshua Masiah. Amin.